Nang, perahumu dibayari sama bos ini, Nang. Ah, 2,5 juta dampak ke kau, Nang. Iya, Bang. Nah, nih, panjar dulu. Main loncat. Still can't forget the first kiss, taste of your lips. After 3 minutes, wine still feels Maju, dia narik. Woi. I've been around the rock 'cause I've seen a lot. The only thing that hasn't Betul. changed is when my heart Jalan beats juga, fast. loncat-loncat. Cross my mind. Should have Ngeri, kalau pakai tabung ini, loncat-loncat. all just goes away. And if it does, baby, I won't no say. Terima kasih sudah mengklik video ini. Satu persatu perahu yang ada di bengkel ini berguguran, tinggal tersisa perahu Bang Unang Raptor yang direhab, bagian belakangnya dilapis kemarin tusuk. Selepas merapikan gading, karena ini video selanjutnya, kelanjutan dari video yang kemarin, merapikan gading dan tajuk, lalu tahapan merapikan kapih dan lunas. Karena papannya kurang lebar dan ada cacatnya, sehingga harus ditambah lebar dan menutup cacatnya menggunakan lem apian epoksi yang epoksi cair. Papan lunas pun beda ketebalannya, maka perlu ditambah lagi agar sama tebalnya. Demikian, maksud kami diketam lagi agar sama tebalnya, ditipisi. Demikian juga dengan jablainya, karena papannya tidak cukup, maka perlu untuk menambah lebar papannya hingga mencakup ujung jablay. Jika panjang lunas 380 cm, maka panjang kapih bagian bawah harus diukur lebih atau ditambah antara 7 hingga 10 cm. Untuk perahu ini, panjang kapih bawah adalah 387 cm. Selain itu, garis untuk gading perahu sudah dibuat saat lunas perahu dibentuk, yakni pada saat kedua papan lunas digembarkan atau didempetkan kiri dengan kanan sehingga garisnya sama. Demikian juga di sisi tengah lunas, buatlah 2 atau 3 garis agar pada saat memasang gading pada lunas nanti tidak selisih antara lunas sebelah kiri dan lunas sebelah kanan. Jika diukur dari lampang perahu lunas, maka Dirapikan 8 garis dengan jarak 17 cm, 3 garis berjarak 20 cm, 3 garis berjarak 25 cm, 3 garis berjarak 30 cm. Gading yang sudah dirapikan dan dibuatkan lubang sirkulasi air tepat di tengah-tengah lunas. Kita ambil dulu garis tengah dari gading perahu itu, ambil patokannya di sebelah kanan dulu. Nah, sehingganya kita paku di garis ini. Kalau di sini di depan garis, maka di depan garis semua. Ini yang jaraknya 17. Kemudian semua dipaku ini. Nah, selepas dipaku itu baru kita cari garis tengahnya. Ini kan waktu bersamaan tuh kiri dengan kanan sudah digaris nih. Nah, ada 2 garis di sini, 1 lagi garis ini. Nah, sehingganya kita samakan dulu ini posisinya, baru kita pindah ke sebelah kanan kayaknya ya, sebelah kiri. Nah, setelah pas itu baru kita paku dulu, karena dia sudah ada di sebelah depan garis. Kita paku di sini, kemudian kita ambil garis lurus seperti
seperti ini. Nah, kasih mati juga paku, tapi ini harus sudah sama, sudah garisnya ini sudah sama, sudah garis patokan tadi itu. Ada dua, baru diambil garis lurus untuk menaruh paku, karena harus ada paku yang menahan juga di bagian tengah ini. Kalau tidak ditahan nanti dia bisa termundur, bisa termaju seperti itu. Baru kemudian ini dirapikan, dipasang, digarisi untuk agar kita tahu posisi bagaimana kita menaruh lemnya itu nanti. Nah, baru di sini dilepas. Kalau sudah digaris semua baru dilepas sebelah sini, sementara yang di sebelah jangan dulu dilepas sebagai patokan tadi itu. Ini dilepas, baru kita taruh lemnya, kemudian dipasang. Tapi jangan sampai ke depan, kira-kira mana daerah yang sama itu saja. Nah, kemudian baru di sebelah sini nanti prosesnya ngelemnya juga dari sebelah sini, dicabut semua, baru kita pasangi lem semua. Nah, seperti itu prosesnya. Ini digaris semua, ini digaris. Ini penampakannya dari belakang, kemudian seperti ini penampakannya kalau dari depan. Nah, seperti itu. Nah, sementara kita sambil menunggu kapih perahu ini yang ditambal, menunggu lemnya kering, baru nanti bagian belakangnya ini dibentuk nanti untuk jablainya ini. Kita bentuk nanti mengikuti yang bagian bawah sini. Nah, itu seperti itu, mengikuti bentuknya. Tunggu lemnya kering. Lalu diberi nomor dari bagian lampang atau buritan hingga ke depan atau haluan dari 1 sampai dengan 17. Posisi nomor atau angka tersebut harus sama. Semisal di bagian kiri gading, maka posisinya saat dipasang ke lunas, angkanya harus di bagian kiri semua. Demikian juga sebaliknya. Jika dari buritan, dari lampang maksud kami, dihitung dari 0 hingga 17, maka lebar lunas dapat dirincikan sebagai berikut. Pada gading 0 atau lampang perahu atau tutup pantat itu 64 cm, gading ke-1 64,8 cm, gading kedua 65 cm, gading ketiga 65,4 cm, gading keempat 65,4 cm, gading kelima 64,8 cm, gading keenam 64 cm, gading ketujuh 63 cm, gading ke-8 61,2 cm, gading ke-9 59,6 cm, gading ke-10 57,8 cm, gading ke-11 54 cm, gading ke-12 50 cm, gading ke-13 45,2 cm, gading ke-14 39 cm, gading ke-15 31 cm, gading ke-16 21 cm, dan gading ke-17 10 cm. Karena lunas ini terbentuk dari dua papan, maka saat menggunting lunas, ketika kedua papan didempetkan atau digembarkan sama rata, maka lebar lunas tersebut dibagi dua. Semisal gading lampang lebarnya 64 cm dibagi dua sama dengan 32 cm. Demikian juga seterusnya. Seperti halnya perahu secara umum, secara utuh, maka lunas pun dapat kita bagi menjadi 4 bagian, yakni lunas lampang lebih kecil dari 50 cm, jaraknya dari 0 sampai 50 cm,
Kemudian daerah perut itu dari 51 hingga 150 cm. Kemudian polka atau dada, bagian dada lunas itu dari 151 hingga 300 cm. Dan bagian kepala lunas itu dari 3 meter hingga 3 meter 80 cm. Adapun pembagian lunas tersebut tergantung dari panjang perahunya, sehingga menyesuaikan perutnya posisinya di mana, polka atau dada perahu itu bagian mana, kemudian kepala lunas juga bagian mana. Terkait kecenderungan potongan gading, jika diurutkan dari paling belakang hingga depan dengan cara menarik garis siku-siku adalah sebagai berikut. Gading pertama kemiringannya 0,8 cm, artinya kemiringan dinding perahu nanti itu, karena kemiringan gading sama dengan kemiringan dinding perahu. Kemudian gading kedua 0,9 cm, gading ketiga 1 cm, gading keempat kemiringannya 1,2 cm, gading kelima kemiringannya 1,4 cm, gading keenam 1,5 cm, gading ketujuh 1,7 cm, gading kedelapan 2 cm, gading ke-9 2,5 cm, gading ke-10 2,8 cm, gading ke-11 3 cm, gading ke-12 4 cm, gading ke-13 4,7 cm, gading ke-14 6,5 cm, gading ke-15 6,8 cm, gading ke-16 8 cm, dan gading ke-17 9 cm. Karena kecenderungannya bervariasi, sehingga perlu dibuatkan mal khusus dari papan sisa potongan gading perahu. Mal ini mempermudah saat ingin memotong kemiringan gading karena lebih cepat dan praktis, di mana satu potong papan mal bisa untuk kemiringan 2 gading, mudah dibawa kemana-mana, pokoknya praktis dan harganya pun terjangkau, hanya sekitar 140 di bengkel Kaltim. Adapun proses membentuk kemiringan pinggiran lunas agar sama kemiringannya dengan kemiringan gading yang merupakan representasi kemiringan kapih atau dinding perahu, sebaiknya menggunakan amplas gerinda tangan dari mata amplas lapis. Kalau menggunakan ketam listrik sering merusak ujung gading. Dengan gerinda tangan lebih mudah menyesuaikan kemiringan pinggir lunas, hanya saja masalahnya di debu. Oleh karenanya diperlukan masker tutup kepala dan kacamata, atau lebih bagusnya menggunakan helm tabung atau semacam baju astronot kalau ada. Sebenarnya di tempat Hairin ada masker menyelam, tapi harganya lumayan mahal. Secara umum gading perahu balap dibentuk melengkung atau dikeruk, oleh sebabnya sebelum dipasang kapih lebih mudah mengeruk gading, dan perlu dibuatkan mal agar lengkungnya sama. Demikian juga halnya dengan merapikan lunas dalam, akan lebih mudah mengamplas dengan gerinda tangan pada saat dinding perahu belum terpasang. Lagi-lagi masalahnya di debu amplasan, sibuk lagi berganti kostum. Susah memang kalau perahunya gak terlihat rapi dan cantik, perlu waktu dan strategi ekstra untuk mengerjakannya. Apakah ada yang punya strategi lebih jitu? Silahkan komen di bawah. Tinggalkan jejakmu agar aku tahu bahwa kamu adalah temanku.
Sekiranya sampai di sini dulu tahapan kedua, merakit perahu semi balap. Lain waktu kita jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi.